Mudhof dan mudhof ilaih. Kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang bab 12 pada buku Arab yang berjudul Al-Arabiyah bin Namazij. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 12 ini. See you. Halo semuanya, kenalin aku Anna Zafira dengan NIM akhir 0008 UMI Abdullah, Jakarta. Yo, kenalin saya Robi Dzakir Maulana dengan NIM akhir 0025 dari mahasiswa UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Halo semuanya, nama saya Mumtazah Halimah Yudhistia dengan NIM 1123017000058. Pada video kali ini, pada kelompok 12, bab 12, kita akan membahas lagi tentang mubtada dan khobar. Tapi, ada lagi nih yang beda. Mubtadanya ini terdapat dua kata yang digabung menjadi satu dan menjadi bermakna satu. Nah, untuk kelanjutannya kita simak ke slide selanjutnya. Bisa dilihat pada slide kali ini, yaitu mudhof ilaih sebagai mubtada, yang dimana mudhof menjadi sesuatu yang dimiliki dan mudhof ilaihnya itu seseorang atau sesuatu yang memiliki, dan khobarnya di sini tunggal. Nah, untuk mudhof itu tidak boleh al atau tanwin. Nah, untuk mudhof ilaihnya itu harus dijerkan. Kita ibaratkan dengan harokat kasroh. Nah, kita masuk ke contoh nih teman-teman. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan kata daftarun, yang dimana daftarun ini berarti buku tulis. Nah, buku tulis itu kan yang dimiliki ya. Nah, kita menggunakan tuflun atau anak itu yang memiliki. Jika digabungkan menjadi mudhof ilaih, itu menjadi kalimat daftarut tufli. Daftaru sebagai mudhof dan at-tufli sebagai mudhof ilaih. Daftaru di sini kan tidak ada tanwin ataupun al ya teman-teman, dan at-tufli di sini dijerkan atau dikasrokan. Nah, menjadi daftarut tufli kasirun. Daftarut tuflinya ini menjadi mubtada dan kasirun sebagai khobarnya. Jadi, daftarut tufli kasirun mempunyai arti buku tulis anak itu banyak. Nah, bisa dimengerti kan teman-teman? Mufrodat. Hal haza qamisun, La hadza thawbun. Hal hazihi sirwalun. na'am hazihi sirwalun. Hal zalika miknasatun, Na'am, zalika miknasatun. Hal haza mikrofatun. la haza daun. Ma haza, Haza firashun. Ma hazihi. hazihi zahrotun. Ma zalika, Zalika misbahun. Hal zalika jawrabun nazifun. na'am zalika jawrabun nazifun. Ma haza, Haza fulusun. Hal zalika miftahun. na'am zalika miftahun. Contoh penggunaan mudhof dan mudhof ilaih. Pertama, contoh kalimatnya adalah saubu burhana jamilun, yang dimana saubunya sebagai mudhof, burhananya sebagai mudhof ilaih. Jadi saubu burhananya merupakan mubtada, kemudian jamilun sebagai khobar.
Nah, kalimat selanjutnya adalah sirwalul waladi nazifun, yang dimana sirwalunya sebagai mudhof, kemudian al-waladinya sebagai mudhof ilai, jadi sirwalul waladinya sebagai mubtada, kemudian nazifun sebagai khobar. Selanjutnya adalah pada kalimat mikna satu Fatimata jadidatun, yang dimana mikna satunya sebagai mudhof, Fatimatanya sebagai mudhof ilai, jadi mikna satu Fatimatanya sebagai mubtada, kemudian jadidatunnya sebagai khobar. Selanjutnya adalah kalimat dalu aliyi maksurun, yang dimana dalunya sebagai mudhof, aliyinya sebagai mudhof ilai, kemudian dalu aliyinya jadi mubtada dan maksurun sebagai khobar. Selanjutnya adalah kalimat firoshu ahmada murihun, yang dimana firoshunya sebagai mudhof, ahmadanya sebagai mudhof ilai, jadi firoshu ahmadanya sebagai mubtada, kemudian murihun sebagai khobar. Di sini ada kalimat dari kata zahrotun yang artinya bunga. Kalimatnya yaitu Zahrotu Maryama Zabilatun, yang artinya bunga Zahra layu. Di sini Zahrotu sebagai mudhof, Maryama sebagai mudhof ilaih, Zahrotu Maryama sebagai mubtada, dan Zabilatun sebagai khobar. Nah, kenapa di sini Maryama bukan Maryami pada mudhof ilaih, sedangkan mudhof ilaih harus majrur? Karena Maryama di sini sebagai isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima kasrah dan tanwin. Jadi meskipun posisinya majrur, dia tidak akan menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah. Selanjutnya ada kalimat dari kata misbahun yang artinya lampu. Di sini kalimatnya yaitu misbahu Aisyata munirun, yang artinya lampu Aisyah terang benderang. Nah, misbahu sebagai mudhof, Aisyata sebagai mudhof ilaih, misbahu Aisyata sebagai mubtada, dan munirun sebagai khobar. Di sini Aisyata juga seperti Maryama tadi, yaitu isim ghairu munsharif. Nah, di sini ada kalimat dari kata jawrobun yang artinya kaos kaki. Kalimatnya yaitu jawrobu at-talibi nazifun, yang artinya kaos kaki siswa itu bersih. Nah, di sini jawrobu sebagai mudhof, at-talibi sebagai mudhof ilaih, dan jawrobu at-talibi sebagai mubtada, nazifun sebagai khobar. Nah, selanjutnya ada kalimat dari kata fulusun yang artinya uang. Kalimatnya yaitu fulusu salmana kathirun, yang artinya uang Salman banyak. Nah, di sini fulusu sebagai mudhof, salmana sebagai mudhof ilaih, fulusu salmana sebagai mubtada, dan kathirun sebagai khobar. Kalimat terakhir ini bisa teman-teman coba di rumah masing-masing ya. Syukran kathiran, bukan najah, bikuli waktin. Bye-bye. Terima kasih.